Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Saudara sekalian, mungkin Anda pernah membaca atau mendengar kalimat mutiara ini. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu siap berdiri menghadapi siapapun. Ini kalimat yang indah, saudara sekalian. Di sini kita mendapatkan sebuah pesan tentang kekuatan iman. Setiap orang yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu siap berdiri menghadapi siapapun. Kekuatan iman yang luar biasa. Dan melalui kesempatan ini, mari kita gali tentang hal itu. Belajar dari Lukas pasal 12, ayat 49 sampai ayat yang ke-59. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, menjaga memelihara kami sampai detik ini. Kami bermohon kepada Tuhan, kiranya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan kiranya setiap orang yang mendengarkan berita firman Tuhan melalui channel ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat yang ke-59. Bacaan ini ada dalam dua perikop. Perikop yang pertama, Yesus membawa pemisahan. Perikop yang kedua, menilai zaman. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini, api Injil memurnikan dan memampukan menilai zaman. Apa itu api? Jika kita memeriksa kamus bahasa kita, api dalam pengertian harfiahnya adalah panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar. Jika kita membakar sesuatu, di situ akan muncul sesuatu yang namanya api. Tetapi api juga memiliki makna simbolik, punya pengertian secara simbolik, yaitu perasaan yang menggelora, entah itu tentang cinta atau tentang perjuangan. Jadi orang yang begitu menggelora hatinya dalam hal cinta, itu disebut api asmara. Dan pengertian simbolik yang lain dari kata api adalah semangat. Jadi jika Anda menjalani kehidupan dengan penuh semangat, itu berarti ada api yang membakar dirimu. Nah, api dapat membakar, api itu dapat menghanguskan, dan api itu dapat memurnikan logam. Untuk mendapatkan emas murni misalnya, emas itu harus dibakar di dalam api. Jadi, api Injil itu menunjuk pada kuasa Injil dalam kehidupan manusia. Dari tema ini jelas, ada
kuasa Injil yang dapat memurnikan kita. Ada kuasa Injil yang dapat memampukan kita menilai zaman. Apa yang terjadi di zaman ini dapat kita nilai dalam perspektif Injil Yesus Kristus. Tema ini diangkat untuk merayakan Hari Pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Pekabaran Injil dan pendidikan Kristen itu selalu berjalan seiring. Orang tidak mungkin bisa mengerti Injil tanpa pendidikan. Dan pendidikan tidak baik tanpa nilai-nilai Injil di dalamnya. Untuk itu mari kita belajar bersama dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat yang ke-59. Kitab Injil Lukas itu ditulis oleh Lukas. Nah, pertanyaan kita, Lukas ini siapa sebenarnya? Siapa Lukas ini? Dari kitab suci Perjanjian Baru, kita tahu bahwa Lukas ini adalah teman sekerja dari Paulus. Jadi ketika Paulus memberitakan Injil, orang yang menemani dia dalam pekabaran Injil itu salah satunya bernama Lukas. Hal itu bisa kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Nah, informasi tentang Lukas juga disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 14. Di sana Paulus menyebut Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter. Jadi Lukas ini adalah orang yang terpandang, orang yang berpengaruh di zaman itu. Dia adalah cendekiawan di zaman itu. Orang yang punya tingkat intelektualitas yang tinggi. Karena itu dalam menulis kitab Injilnya, Lukas tidak sembarangan. Dia betul-betul menggunakan pendekatan saintifik. Artinya, dia meneliti betul. Dia menjumpai saksi mata dan mewawancarai mereka. Sehingga apa yang dia tulis ini betul-betul dapat dipercaya. Karena sebelum dia menulis, dia melakukan penyelidikan. Nah, Lukas ini adalah seorang yang berkebangsaan Yunani, kemudian bertobat dan menjadi Kristen, lalu mendampingi Paulus dalam melaksanakan pekabaran Injil. Lukas sangat menaruh perhatian pada sejarah. Lalu sejarah ini dia soroti dalam perspektif teologi. Dia meneliti, dia menulis secara sistematis, dan segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus, sampai Yesus naik ke sorga, semuanya itu diteliti dan ditulis oleh Lukas. Nah, perkop yang kita baca saat ini itu berada dalam bingkai pelayanan Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Jadi kisah ini yang kita baca saat ini itu terjadi dalam perjalanan Yesus menuju ke kota Yerusalem. Dari Galilea dia menuju ke kota Yerusalem. Nah, bacaan kita saat ini sesungguhnya berisi peringatan dari Yesus. Dia memberikan peringatan kepada para pengikutnya tentang apa? Tentang dua hal. Yang pertama, soal kedatangannya kembali, yang dalam bahasa Yunani disebut parousia. Yesus naik ke surga, tetapi dia berjanji akan datang kembali. Nah, Yesus bicara tentang hal itu. Yang kedua, Yesus bicara tentang hamba yang jahat dan hamba yang baik. Nah, sekarang mari kita lihat bacaan kita saat ini. Perhatikan ayat 49 sampai ayat yang ke-50. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ini gambaran yang mengerikan, saudara sekalian. Kalau kita pahami api ini adalah panas dan cahaya dari sesuatu yang terbakar. Ini gambaran yang menakutkan. Karena Yesus akan melemparkan api ke bumi. Masih ingat berita tentang Gunung Krakatau yang meletus? Laharnya itu saja sudah menakutkan. Apalagi ini Yesus yang Maha Kuasa melemparkan api ke bumi. Bukankah itu sesuatu yang mengerikan? Nah, jika kita memahami kata api di sini dalam pengertian harfiah sebagai cahaya dan panas,
yang diakibatkan oleh sesuatu yang kita bakar, ini adalah gambaran yang mengerikan. Tetapi saudara sekalian, ternyata di sini Yesus menggunakan api dalam pengertian simbolik yang menunjuk pada ajaran Injil yang memurnikan dan menghidupkan semangat. Jadi api di sini menunjuk pada kuasa Injil. Kuasa Injil yang memurnikan dan menghidupkan semangat manusia. Nah, jadi yang dilemparkan oleh Yesus ke bumi ini adalah Injil. Dan dia mengharapkan kuasa Injil itu tetap menyala. Kemudian dalam ayat 50, Yesus mengucapkan kalimat ini, aku harus menerima baptisan. Nah, selama ini kita memahami yang disebut baptisan itu berarti sebuah ritual menggunakan air, entah ditumpangkan di atas kepala, dicurahkan di atas kepala, atau diselamkan. Kita memahami baptisan seperti itu. Nah, kalau kita memahami seperti itu, maka pengertian itu tidak dapat kita mengerti jika kita membaca ayat 50 ini. Ternyata kata baptisan di sini tidak dalam pengertian seperti itu. Baptisan di sini menunjuk pada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Jadi Yesus menerima baptisan artinya Yesus menenggelamkan dirinya dalam penderitaan dan kematian. Mengapa Yesus melakukan itu? Ternyata Yesus melakukan itu sebagai jalan untuk mendamaikan Allah dan manusia. Sejak peristiwa di Taman Eden ketika manusia diusir dari Taman Eden. Sejak itu hubungan antara Allah dan manusia menjadi putus. Dan Yesus datang menebus manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita semua pasti ingat, upah dosa adalah maut. Jadi siapapun yang berbuat dosa, dosa apapun, dia harus mengalami maut. Dia harus mengalami kematian. Sebab upah dosa adalah kematian, upah dosa adalah maut. Nah, upah dosa ini, yaitu kematian ini, diambil alih oleh Yesus. Dan kematian itu ditimpahkan pada Yesus. Jadi Yesus menjadi tebusan bagi kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami kematian kekal itu. Tetapi dia beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Yang telah menerima baptisan. Menerima penderitaan dan kematian. Menjadi tebusan bagi kita. Nah, Yesus dalam ayat 50 menyadari betul hal ini. Bahwa ini adalah sesuatu yang mengerikan. Siapa yang tidak bersusah hati jika dia tahu bahwa besok dia akan menjalani hukuman mati? Nah, kesusahan hati itu dialami oleh Yesus dalam posisinya sebagai manusia. Dia berkata di sini, dan betapakah susahnya hatiku. Susah hati Yesus, sedih hati Yesus. Yang namanya manusia ketika dia mau diperhadapkan dengan kematian. Dia pasti mengalami kesusahan hati. Dan itulah yang terjadi pada Yesus. Dia mengalami pergumulan yang berat ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dan perhatikan doanya. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmulah yang jadi. Yesus tahu baptisan ini mengerikan. Yesus tahu penderitaan dan kematian ini mengerikan. Tetapi dia tunduk di bawah kemahakuasaan Allah Bapa di sorga. Jadi saudara sekalian, baptisan menunjuk pada penderitaan Yesus. Ia akan mengalami kesengsaraan dan kematiannya. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Selanjutnya dalam ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-53. Kita membaca di sini, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Perhatikan dan garis bawahi kalimat ini. Yesus datang ke bumi, bukan membawa damai, tetapi pertentangan. Apakah ini bisa kita terima? Bahwa kehadiran Yesus yang selama ini diberitakan membawa damai. Ternyata di sini kita membaca, Yesus datang bukan membawa damai, tetapi membawa pertentangan. Saudara, bagaimana kita memahami kalimat yang diucapkan oleh Yesus
di sini. Karena di sini Yesus menolak untuk mengatakan bahwa dia membawa damai. Dia datang membawa pertentangan. Nah, janganlah kita pahami bahwa Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus itu membawa akibat pertentangan. Tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pertentangan itu tidak bisa dihindari. Pertentangan itu tidak bisa dihindari karena pertentangan adalah akibat yang tak terelakkan karena kejahatan manusia. Sekali lagi saya jelaskan, bukan Injil yang diberitakan itu yang kemudian membawa akibat terjadinya pertentangan, bukan. Tetapi pertentangan itu tidak bisa terelakkan ketika manusia mengambil keputusan untuk menerima Injil itu. Nah, mengapa ini dikatakan oleh Yesus? Sebab pada zaman itu ada agama yang namanya agama Yahudi atau Yudaisme. Nah, agama Yahudi ini adalah agama keluarga, agama rumah tangga. Artinya, semua orang dalam rumah tangga itu, mereka mengikuti keputusan dari kepala keluarga, yaitu sang ayah. Itu pola dalam rumah tangga, dalam keluarga Yahudi. Nah, Yesus datang dengan berita Injilnya. Itu berarti di dalam keluarga itu pasti ada orang yang menerima berita Injil itu. Di dalam keluarga itu pasti ada orang yang percaya sepenuhnya pada Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Nah, ketika mereka menerima Injil, sementara keluarga itu menganut agama Yahudi, menganut Yudaisme, lalu yang satu ini menerima Injil, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, otomatis akan terjadi pertentangan. Otomatis pertentangan itu tidak bisa dihindarkan lagi. Itulah sesungguhnya maksud Yesus di sini dalam ayat 52 sampai ayat yang ke-53. Karena mulai dari sekarang, jadi sejak Yesus datang ke bumi, akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ada pertentangan dalam keluarga. Karena ada yang menerima Injil Yesus Kristus, dan ada yang tidak menerima Injil Yesus Kristus. Dan pertentangan ini semakin tajam, semakin runcing, karena agama Yahudi adalah agama rumah tangga. Anggota keluarga mengikuti keputusan yang diambil oleh kepala keluarga. Sementara Injil yang Yesus beritakan, ketika seseorang mengambil keputusan, dia tidak harus menunggu keputusan kepala keluarga. Keputusan yang diambilnya adalah keputusan pribadi. Keputusan pribadi. Masih ingat ketika ada orang yang ikut Yesus, kemudian dia minta izin agar dia pamitan dulu pada keluarganya. Yesus tidak berkenan terhadap orang itu. Setiap orang yang telah dipanggilnya untuk membajak, dia harus siap membajak, dia harus siap mengikut Yesus Kristus. Nah, yang digambarkan Yesus dalam ayat 52 sampai ayat yang ke-53 tidak menunjuk bahwa dia mengajarkan adanya pertentangan dalam keluarga. Tidak. Yesus tidak mengajarkan pertentangan, tetapi pertentangan itu tidak terhindarkan karena orang harus ambil keputusan pribadi mengikut Yesus. Nah, karena realitasnya seperti ini, maka Yesus sadar bahwa dia datang bukan membawa damai, tetapi membawa pertentangan. Artinya kehadiran Yesus dengan Injilnya itu pada akhirnya melahirkan pertentangan di dalam komunitas keluarga yang menganut agama Yahudi ketika orang itu mengambil keputusan ikut Yesus dan meninggalkan agama Yahudi. Saya pikir realitas yang seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan bergereja di Indonesia. Orang-orang yang punya kepercayaan lain
yang kemudian menerima Injil. Bukan tidak mungkin di sana terjadi pertentangan. Selanjutnya mari kita lihat ayat 54 sampai ayat yang ke-56. Nah, di sini Yesus menyindir kemunafikan orang Yahudi. Yesus menyindir kemunafikan itu. Ya, berdasarkan pengalaman orang Yahudi ini, ternyata piawai dalam hal membaca peristiwa alam. Ketika mereka melihat di barat, awan mulai naik, mereka tahu di situ akan muncul hujan. Dan ketika angin selatan bertiup, mereka tahu bahwa sekarang memasuki musim panas. Yesus menyindir orang Yahudi yang bisa tahu musim hujan dan musim kering hanya dengan melihat awan dan angin. Tetapi mereka tidak dapat menilai zaman. Artinya hujan panas mereka paham. Tetapi kehadiran Yesus sebagai Mesias yang telah dinubuatkan para nabi, mereka tidak dapat menilainya. Apakah orang Yahudi ini adalah orang yang bodoh? Orang-orang yang tidak dapat memahami firman Tuhan, tidak dapat memahami nubuatan para nabi? Tidak, saudara sekalian. Dalam komunitas orang Yahudi di zaman Yesus, di sana ada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mengerti hukum agama, yang punya kompetensi menafsir isi kitab suci. Di sana ada orang-orang saleh yang kita sebut orang Farisi. Di sana ada pemuka-pemuka agama, teolog-teolog, pemimpin agama yang kita sebut imam-imam kepala. Ada di sana. Jadi sebenarnya mereka paham tentang hal ini. Tetapi mereka tidak dapat menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Karena ada ketakutan, mereka akan kehilangan posisi, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan jika Yesus diterima sebagai Mesias. Jadi kitab suci mereka pahami, sangat paham. Apalagi ketika Yesus melakukan nubuat, membangkitkan orang mati. Mata mereka saat itu terbuka. Ini bukan orang sembarangan. Ini pasti Mesias. Tetapi karena ada ketakutan, kehilangan posisi jabatan dan sebagainya, mereka menolak Yesus sebagai Mesias, bahkan mereka membunuhnya. Inilah kemunafikan orang Yahudi. Dan Yesus menyindir mereka. Piawai membaca alam, tetapi tidak piawai dalam hal memahami dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, Yesus menantang orang-orang Yahudi dalam ayat yang ke-57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Seharusnya orang yang mengerti nubuatan Nabi, yang mengerti firman Tuhan, harus tiba pada keputusan bahwa ini benar dan mereka melaksanakan kebenaran itu. Tetapi orang Yahudi tidak melakukannya. Karena itu Yesus menantang mereka untuk mengambil keputusan yang benar. Menerima Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebab jika tidak, bacalah ilustrasi yang Yesus berikan dalam ayat 58 sampai ayat yang ke-59. Di sini Yesus menjelaskan, jika ada yang mendakwamu karena hutang dan membawamu ke pemerintah, berusahalah berdamai di tengah jalan. Jangan sampai masalah ini masuk ke ranah pemerintah. Sebab jika masuk ke ranah pemerintah, maka pemerintah itu akan menyerahkan perkara itu kepada hakim, dan hakim menyerahkannya kepada pembantu-pembantunya, dan engkau pada akhirnya dilemparkan ke dalam penjara. Saudara, di sini Yesus sesungguhnya sedang menggambarkan dirinya yang kelak akan datang sebagai raja, menghakimi orang-orang yang ada di planet bumi ini. Apakah akan masuk rumah Bapa ataukah mendiami neraka?
Yesus sedang menggambarkan dirinya di sini sebagai raja dan hakim yang adil. Dan dia telah datang menebus dosa manusia. Karena itu Yesus meminta dengan sangat, berdamailah. Berdamailah sebelum engkau masuk penjara. Artinya, sebelum dia datang kembali dalam kemuliaannya sebagai raja, sebagai hakim, kita harus menyelesaikan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Berdamailah dengan Allah dan berdamailah dengan sesama. Itu yang Yesus inginkan dari kita. Jadi orang yang tidak berdamai dengan Allah tidak mungkin mewarisi rumah Bapa. Orang yang tidak berdamai dengan sesama tidak mungkin mewarisi rumah Bapa. Jika engkau dalam rumahmu tidak berdamai, jika engkau dengan tetangga tidak berdamai, jika engkau dengan sesama pelayan tidak berdamai, segeralah perbaiki hubungan itu. Jangan sampai terlambat. Sebab jika Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berbenah diri. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bertobat, untuk berbenah diri, kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Nah, pembacaan kita saat ini sesungguhnya memberikan pemahaman teologi yang baik bagi kita, bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dia harus menerima baptisan. Dia harus menerima penderitaan dan kematian demi menebus umat manusia. Dan ini bukanlah hal yang mudah. Sampai Yesus di Taman Getsemani harus meminta, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu. Cawan adalah penderitaan, cawan adalah kematian yang akan dialami, biarlah ini lalu. Ini bukan hal yang mudah. Tetapi pada akhirnya dia tunduk pada Bapa dan mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmulah yang jadi. Mengapa Yesus mau menjalani kesengsaraan itu? Mengapa Yesus mau mati tersalib? Mengapa? Itu semua karena cintanya bagi kita. Dia mengasihi saudara dan saya, agar beroleh keselamatan di dalam Dia. Agar kita tidak masuk neraka, tetapi mewarisi rumah Bapa. Nah, dengan ulasan kebenaran firman ini, sekarang apa pesan dan maknanya bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, percayalah bahwa api Injil memurnikan kita sebagai manusia yang berdosa. Artinya, kuasa Injil itu memisahkan kita dari perbuatan jahat dan membawa kita memiliki iman yang murni kepada Yesus Kristus. Karena itu kita dipanggil untuk hidup di dalam Injil Yesus Kristus. Mengapa? Karena Injil itu mahal nilainya. Penebusan dosa itu mahal karena penebusan dosa itu dilakukan dengan mengorbankan nyawa. Itulah sebabnya para pewarta Injil rela menjalani penderitaan dan kesengsaraan. Sebab mereka sadar penderitaan yang mereka alami tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami. Yang punya segala-galanya tetapi mengikhlaskan diri, dicambuk, diludahi, dicaci maki, dibunuh oleh manusia ciptaannya. Para penginjil yang datang ke Indonesia, para penginjil yang datang ke tanah Minahasa, berani mengambil resiko itu. Karena mereka sadar, resiko itu tidak sebanding dengan resiko yang diambil oleh Yesus, menderita dan mati demi keselamatan kita. Dan supaya Injil ini mendarat baik, para pewarta Injil membangun sekolah, mendidik orang-orang untuk memiliki ilmu pengetahuan, agar mereka dapat mengerti Injil yang mereka wartakan. Inilah pentingnya hubungan antara pendidikan dan pekabaran Injil. Pekabaran Injil tanpa pendidikan yang baik sulit dipahami. Dan pendidikan yang baik tidak baik jika tidak ada nilai-nilai Injil di dalamnya. Jadi percayalah bahwa api Injil itu memurnikan kita menjadi pribadi yang baik. Itu yang pertama.
Pesan yang kedua, bertahanlah hidup dalam iman sekalipun pahit jalannya. Beriman kepada Yesus itu keputusan pribadimu, bukan keputusan keluarga. Sekali mengambil keputusan, pertahankan keputusan itu. Sebab karena keputusan itu, bukan tidak mungkin engkau akan mengalami tekanan, mengalami penganiayaan, mengalami pergumulan hidup yang hebat. Bacalah kisah orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang berada dalam kepercayaan yang lain. Ketika mereka mengambil keputusan ikut Yesus, mereka mengalami pergumulan hidup yang hebat. Dan pertentangan yang tajam dalam keluarga terjadi di sana. Yang ketiga, tanggalkanlah kemunafikan, hiduplah dalam kebenaran. Hindari gaya hidup orang Yahudi yang dikritik oleh Yesus di sini. Mempercayai diri sebagai anak-anak kebenaran, sebagai anak-anak Abraham. Tetapi mereka mengabaikan hal-hal yang rohania dan memberi perhatian pada hal-hal yang lahiriah dan duniawi. Jangan menjadi sama seperti orang Yahudi yang percaya bahwa mereka adalah anak-anak kebenaran, tetapi hidupnya tidak benar. Jangan sampai terjadi kita begitu bangga menyebut diri orang Kristen, tetapi gaya hidup kita, pola pikir kita belum Kristiani. Yang keempat, hiduplah dalam perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Sekaranglah saatnya untuk bertobat. Ini adalah waktu, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk segera berbenah diri, untuk segera bertobat, menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, dan mewartakan Injil Yesus Kristus di dalam kehidupan ini. Selamat merayakan Hari Pekabaran Injil bagi warga Gemim. Selamat merayakan Hari Pendidikan Kristen. Pekabaran Injil harus berjalan seiring dengan pendidikan. Dua hal ini merupakan dua hal yang sangat penting. Jangan memprioritaskan yang satu, kemudian mengabaikan yang lain. Kembangkanlah pola pewartaan Injil di dunia modern sekarang ini, dan perhatikanlah anak-anak kita dalam hal menempuh pendidikannya. Sekalipun ada banyak tantangan dalam menjalani tugas sebagai pekabar Injil, dalam hal mengawasi, mendidik anak-anak kita, camkanlah kalimat mutiara ini. Janji Allah tak pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Amin.